Salam damai sejahtera. Apa kabar semuanya, saudara? Saya sangat berbahagia ketika saya ada di tengah-tengah saudara dan dapat membagikan renungan firman Tuhan ini, sehingga betul-betul kita semua merasakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, dan ajaib perbuatannya, dan melampaui segala akal budi manusia. Dan terlebih lagi saudara, kasih setianya tiada habis-habisnya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Saudara, bukankah sifat manusia pada umumnya adalah yang pertama, melihat yang hanya terlihat oleh mata saja. Artinya, memberikan penilaian tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya sebatas yang terlihat secara kasat mata saja. Dan yang kedua, manusia lebih memusatkan perhatiannya atau concern-nya hanya pada hal-hal yang mereka sukai atau yang mereka minati saja. Maka tidak heran kata-kata ini sangat melekat pada diri manusia, saudara, yaitu dengan istilah tidak mau ambil pusing. Dan mereka mengatakan, loh, itu kan bukan urusan saya. Itu bukan bidangnya saya. Saya mau bertanya, saudara, bagaimana jika bidang itu sifatnya sangat-sangat penting dan merupakan suatu kekuatan, benteng, dan pondasi kehidupan yang menyeluruh dan sangat menentukan kesuksesan dan keberhasilan seseorang, baik secara rohani, jasmani, maupun urusan kekekalan? Apakah ini adalah suatu hal yang harus diabaikan atau harus betul-betul memberikan perhatian secara khusus agar seseorang dapat mencapai sampai garis akhir dari hidupnya sebagai pemenang sesuai yang diharapkan oleh Allah Bapa, yaitu hidup seturut kehendak Bapa dan bukan hidup seturut kehendak dunia? Memberikan perhatian secara khusus atau special pay attention bagi kerajaan Allah demi melakukan kehendak Bapa adalah benar-benar suatu sikap mulia yang sangat diharapkan oleh Bapa di sorga demi memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, saudara. Tentunya dimulai dari keluarga kecil atau Yerusalem kecil kita terlebih dulu, saudara. Barulah lanjut ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Apakah ini sukar untuk dilakukan? Saya pikir tidaklah sukar jika saudara semua memandang perihal kerajaan Allah adalah sebagai suatu keberhasilan dan kemenangan yang menyangkut hidup dan mati saudara dan saya, di mana pada momen tersebut kita semua pasti akan mengalaminya. Tidak bisa tidak, saudara. Pasti. Dengan waktu yang berbeda-beda tentunya. Dan kita semua pasti menuju ke sana, saudara. Yaitu, pergi ke surga atau pergi ke neraka. Jawaban dan pilihan ada pada diri saudara. Saya pikir hal kerajaan Allah adalah hal yang betul-betul saudara harus pikirkan dan pedulikan. Di samping saudara sebagai pelaku bisnis, mungkin saudara sebagai ibu rumah tangga, mahasiswa atau mahasiswi, mungkin saudara seorang karyawan, dan saudara harus betul-betul menyadari secara mendalam dan tidak menganggap remeh untuk hal ini. Jika saudara mengerti untuk apa Jesus Christ datang ke dunia ini, saudara pun tentunya harus mengerti tentang hal-hal kerajaan sorga. Betapa pentingnya hal kerajaan sorga, bahwa di dalamnya terkandung suatu harta yang tak ternilai, yang tidak dapat digantikan dengan nilai uang, saudara. Dan Tuhan meminta saya untuk menyampaikan hal ini kepada saudara semua. Seperti kita semua ketahui, Kristus Yesus telah menebus dan membayar lunas dosa saudara dan saya di atas kayu salib, demi menyelamatkan kita semua agar tetap hidup dan tidak binasa pada kekekalan. Bukankah ini menjadi tujuan utama kedatangan Yesus ke dunia ini?
Tetapi tidak berhenti di sini saja, saudara. Oh, dosa saya sudah ditebus. Yang penting saya tidak berbuat jahat dengan seseorang, dan saya pergi ke gereja setiap minggu, ya sudah cukup. Saya mau beritahu, jika saudara hanya lakukan sebatas ini saja, saudara akan menjadi Kristen yang tidak akan pernah mengalami terobosan iman. Iman saudara akan stagnan, diam di tempat, tidak berbuah. Saudara rapuh, saudara mudah digoyahkan oleh iblis. Karena iman sangat menentukan kualitas kekristenan dan keberhasilan saudara di dalam menjaga dan membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan keluarga, sesama, dan bagaimana keadaan kesehatan dan pekerjaan atau usaha saudara, survive atau tidak survive. Saudara tidak bisa keluar dari area ini yang saya sebutkan tadi. Sewaktu-waktu saudara pasti menghadapi dan berhadapan dengan masalah-masalah yang menyangkut hal-hal tersebut. Jika saudara hanya memahami bahwa Kristus datang ke dunia ini hanya untuk menebus dosa manusia, dan saudara tidak mengerti sesungguhnya di balik itu, apa yang Kristus mau kerjakan, dan pesan apa yang Kristus mau sampaikan. Banyak orang sampai di sini tidak mau belajar lagi dan tidak mencari tahu. Karena mereka merasa sudah aman-aman saja hidupnya. Karena sampai di sini, seseorang hanya memiliki iman di level pelataran luar saja, saudara. Salib adalah sebuah lambang kemenangan abadi. Bahwa Yesus telah memenangkan pertandingannya terhadap iblis, yaitu Lucifer. Dan Yesus telah berhasil mengalahkan dunia ini melalui penderitaan dan kematiannya yang mulia, saudara. Salib terbentuk dari sebuah garis vertikal dan sebuah garis horizontal, saudara. Garis vertikal menunjukkan hubungan atau interaksi antara Allah Bapa dan Yesus. Yesus dengan Allah Bapa, atau Allah Bapa dengan manusia dan gereja, atau manusia dan gereja dengan Allah Bapa. Di sini harus ada timbal baliknya, saudara. Baru bisa dikatakan terjalin suatu hubungan atau saling berinteraksi. Artinya, hubungan terjalin bukan hanya dilakukan satu arah saja, tetapi juga dua arah. Dan garis horizontal menunjukkan hubungan atau interaksi antara Yesus dengan sesama, manusia dengan sesama, atau bagaimana hubungan gereja terhadap sesama. Mengapa saya menyertakan gereja dalam hal ini? Bukankah gembala adalah wakil Allah? Bagaimana mungkin seorang gembala dikatakan wakil Allah jika seorang gembala tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah? Bagaimana mungkin misi dan visi Allah dapat terlaksana? Karena message Allah tidak akan sampai. Dan semua ini akan berdampak kepada hubungan gereja dengan sesama yang tidak akan terlaksana dengan baik demi memperluas kerajaan Allah. Saya mau jelaskan, hubungan secara vertikal, Allah telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada saudara dengan mengutus putra sulungnya Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan Allah memerintahkan agar saudara melakukan hukum kasih yang terutama, yaitu, mari kita lihat saudara Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya di sini saudara, Tuhan meminta saudara mengasihi Allah dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah, sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan saudara. Saudara harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara harus melekat dan intim dengan Tuhan. Saudara harus melakukan semua ini sebagai bentuk ucapan syukur dan rasa berterima kasih saudara kepada Allah. Karena kasih setia yang Allah berikan terlebih dahulu kepada saudara. Dan saudara tidak boleh hitung-hitungan dengan Allah. Saudara kasihnya harus tulus dan ikhlas. Dan hubungan secara horizontal menunjukkan hubungan saudara dengan sesama. Bagaimana saudara memperlakukan orang-orang di sekitar saudara? Di sini Allah memerintahkan saudara harus melakukan
hukum kasih yang kedua. Mari saudara kita lihat kitab Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pada hukum kasih kedua ini, Allah menuntut saudara untuk mengasihi manusia seperti saudara mengasihi diri saudara sendiri. Saudara harus memperlakukan manusia seperti saudara memperlakukan diri saudara sendiri. Saudara harus bisa melepaskan pengampunan, karena jika tidak, dosa saudara pun tidak akan diampuni oleh Tuhan. Jadi dalam hal ini, harus ada sebuah tindakan atau action secara konkret kepada Allah saudara, sebagai bentuk ucapan syukur saudara kepada Allah Bapa, yaitu melakukan hukum kasih yang terutama dan hukum kasih yang kedua. Karena tidak ada hukum yang paling utama di dunia ini saudara selain kedua hukum ini. Dan Yesus pun telah memberikan bukti bahwa Yesus telah melakukan kedua hukum kasih tersebut. Dan Yesus telah memberikan contoh. Dan makna salib sendiri sangat mendalam saudara. Jadi saudara dapat mengaplikasikannya dan mewujudkan arti salib itu sendiri ke dalam kehidupan kerohanian saudara. Secara nyata, konkret, saudara harus mengerjakan keselamatan dan meneruskan karya penyelamatan yang telah Yesus Kristus lakukan. Dan ini menjadi tugas siapa saudara? Ya, menjadi tugas saudara dan saya dan juga gereja. Sebagai ucapan syukur atau thanksgiving saudara kepada Bapa di sorga. Ucapan syukur bukan hanya berupa penyembahan atau worship saja, tetapi harus melakukan firman Tuhan dan perintahnya dengan taat dan setia. Saudara harus mau menolong sesama yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kapasitas, karunia, dan kemampuan yang saudara miliki tentunya. Bukankah Allah telah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada saudara? Mengapa saudara harus membatasinya? Tapi ingat, jangan memberi hanya sekedarnya atau ala kadarnya. Jika saudara mampu untuk memberikan, menolonglah dengan tulus dan ikhlas, dan itu dimulai dari keluarga saudara terlebih dahulu, baru lanjut orang-orang dari luar keluarga. Kan gak mungkin saudara yang hidup berkecukupan, lalu melihat saudara yang menderita, saudara biarkan mereka. Karena bagaimana mungkin seseorang mengatakan, ia mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika saja yang kelihatan orang-orang yang dekat dengannya saja tidak ia tolong. Dan bukankah ini adalah salah satu bagian dari tugas gereja juga? Saya mau beritahu, Allah hadir di dalam setiap penderitaan umatnya. Inilah wujud kasih saudara. Tetapi dalam hal ini, justru gereja tidak boleh menutup mata. Dan ini tentunya dapat dilakukan oleh gereja-gereja yang sudah survive. Gereja yang sudah mencapai finansial yang cukup baik. Karena jika gereja melakukan misi dan visi Tuhan, maka gereja pun harus mewujudkan kehendak Tuhan, agar kehendak Tuhan benar-benar terjadi sempurna demi memperluas kerajaan Allah. Gereja harus proaktif dalam hal ini. Gereja harus bisa membuktikan jika hukum kasih yang berlaku, maka gereja harus meneruskan karya penyelamatan Kristus seperti yang pernah Kristus lakukan, yaitu melayani, bukan untuk dilayani. Dan gereja harus memandang dengan perspektif Tuhan dalam menilai dan melihat jemaatnya, bahwa jemaat yang miskin, menderita, ekonomi yang masih jauh di bawah standar, bahwa mereka mungkin adalah korban dari ilmu perdukunan atau kuasa gelap, atau mungkin juga kutuk keturunan, dan semua karena ketidakmengertian mereka tentang alam roh. Mereka tidak menerima pengetahuan atau knowledge tentang alam roh. Jika mereka mengerti, mereka tidak akan ada pada posisi itu seharusnya. Dan gereja pun tidak boleh memandang rendah atau tidak respect dengan mereka, atau menganggap mereka datang justru membebani dan menyusahkan gereja.
Saya pikir bagaimana mungkin kerajaan Allah dapat diperluas luar biasa di muka bumi ini jika masih banyak gereja yang tidak menerapkan hukum kasih Kristus ini secara sungguh-sungguh. Bagaimana dapat mengundang simpatik orang-orang di luar Kristen untuk mau mengikuti Kristus? Atau justru gereja menjadi batu sandungan dan tidak menjadi contoh? Saling menjelek-jelekan, pencitraan, bahkan mencari sensasi dan lain-lain. Dan bagaimana untuk melakukan hukum kasih Kristus, saudara? Apakah bisa seseorang yang beriman kepada Kristus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu memutuskan baptis dan masih memiliki iman di level pelataran luar, lalu apakah sanggup dan mampu untuk melakukan hukum kasih Kristus? Saya mau sampaikan, seseorang biasanya tidak akan sanggup dan mampu melaksanakan kedua hukum kasih jika ia saja belum hidup di dalam roh, saudara. Saya akan menjelaskan bagaimana Yesus telah menjadi contoh sebagai pelaku dari kedua hukum kasih. Seperti kita semua ketahui, Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dengan melakukan karya penebusan dan karya keselamatan di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Bagaimana mungkin Yesus Kristus dikatakan telah menjadi teladan, telah melakukan terlebih dahulu kedua hukum kasih, jika Yesus tidak melakukan karya penebusan di kayu salib, saudara? Karena jika tidak, saudara dan saya tidak akan mengenal hukum kasih tersebut. Saudara tidak akan mengerti bagaimana harus hidup di dalam hukum kasih, hukum yang tertinggi dari segala hukum di dunia ini. Dan Yesus adalah benar-benar 100% manusia dan 100% Allah, yang satu-satunya di dunia ini yang telah memberikan contoh, mempraktekkan kedua hukum kasih tersebut sehingga saudara dan saya menjadi mengerti apa itu hukum kasih Kristus. Untuk apa hukum kasih Kristus diimplementasikan dan bagaimana pentingnya hukum kasih Kristus, saudara? Saya mau beritahu, saudara tidak akan pernah bisa melakukan kehendak Bapa dan hidup seturut kehendak Bapa jika saudara tidak hidup di dalam hukum kasih Kristus. Oleh karena Kristus yang pertama kali memberikan contoh melakukan hukum kasih di dunia ini, maka dinamakan hukum kasih Kristus, saudara. Jika saja Kristus datang ke dunia ini tidak melakukan karya penebusan, maka sia-sialah kedatangan Yesus, saudara. Dan karena untuk itulah Yesus datang ke dunia ini, dengan Allah Bapa mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dengan Allah Bapa mengutus Yesus ke dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dengan melakukan karya penebusan, sesungguhnya Allah telah mengajak dan membawa semua manusia di dunia ini, saudara dan saya, untuk meninggalkan hukum Taurat yang sifatnya lahiriah, de facto, nyata, yang sifatnya tidak kekal, sementara, kelihatan, belum merdeka, dan masih hidup di bawah kutuk, dan masih dibelenggu dosa dan maut. Dan karena begitu besarnya kasih Allah Bapa kepada manusia di dunia ini, maka Allah menginginkan suatu transformasi besar terjadi atas dunia ini, saudara. Dengan meninggalkan hukum Taurat dan beralih kepada hidup yang berdasarkan kasih karunia Allah. Dengan Allah membuat suatu perjanjian baru dengan manusia yang sifatnya kekal, dan sebagai pengantaranya adalah Yesus, saudara. Saya mau jelaskan dalam hal ini, Yesus adalah sebagai pengantara, bukan perantara ya. Jadi saudara jangan gagal paham ya. Kalau perantara tidak terlibat di dalamnya, hanya menghubungkan, tetapi berbeda dengan pengantara. Pengantara menghubungkan dan terlibat di dalamnya. Maka dikatakan Yesus adalah pengantara. Yesus telah menjadi jembatan yang menghubungkan dan memperbaiki hubungan Allah dengan manusia yang telah dirusak oleh dosa manusia pertama, yaitu dosa Adam dan Hawa, sehingga membuat Allah murka. Sehingga Yesus disebut sebagai pendamaian bagi Allah
dengan manusia. Dan Yesus melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib telah membayar hutang dosa dan menebus dosa manusia dengan tubuhnya yang tidak bercela dan bernoda, agar manusia dapat menikmati kasih karunia Allah, saudara. Allah telah mendesain dan membuat proyek penyelamatan kekal manusia, saudara. Dan Yesus terlibat di dalamnya. Maka dikatakan Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru dan kekal tersebut. Saudara dan saya adalah anak-anak dari perjanjian baru dan kekal tersebut. Jika saudara percaya dan beriman kepada Kristus dan sungguh-sungguh di dalam mengikuti Kristus. Dan janji-janji Allah itu apa, saudara? Mari kita lihat kitab Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan kitab Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Maka dikatakan di dalam kedua firman Tuhan tersebut, jika saudara adalah benar-benar anak, maka saudara akan menerima dan menikmati janji-janji Allah, yaitu menjadi ahli waris Allah, ahli waris dari kerajaan sorga. Tapi ingat, anak yang bagaimana dulu, saudara? Anak jika ia bukan lagi sebagai hamba dosa. Ia sudah merdeka dari dosa. Ia sudah meninggalkan dosa. Ia benar-benar lahir baru. Dan proyek penyelamatan kekal manusia adalah terjadinya suatu transformasi besar dari hukum Taurat beralih kepada hukum kasih, yaitu hukum yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu hukum kasih Kristus, di mana kehidupan manusia di dunia ini diatur dengan suatu tatanan yang bukan lagi melihat segala sesuatu dengan yang terlihat atau melihat dengan perspektif dunia, tetapi melihat segala sesuatu dengan yang tidak terlihat atau melihat dengan perspektif Allah, yaitu hidup di dalam roh. Karena yang terlihat itu adalah sementara, sedangkan yang tidak terlihat itu adalah kekal, saudara. Karena Tuhan pun berfirman kepada saya adalah, janganlah melihat seseorang dari yang terlihat, tetapi lihatlah roh yang di belakangnya, roh yang mengendalikan orang tersebut. Dan bukankah Rasul Paulus sendiri berkata di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini Rasul Paulus mau menjelaskan segala sesuatu yang kelihatan adalah daging dan keduniawian dan sifatnya sementara, fana, dan binasa, saudara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah roh dan sifatnya kekal dan hidup. Hidup di dalam roh artinya roh yang berotoritas, roh yang berkuasa, roh yang memegang kendali atas hidup seseorang. Jika ia masih mau atau masih bisa dikendalikan atau dikuasai oleh roh-roh dunia, berarti ia akan hidup kedagingan dan keduniawian. Bukankah kedagingan dan keduniawian adalah perseteruan dengan Allah? Dan Allah sangat membenci keduniawian, saudara. Maka saudara dan saya, kejarlah dan berharaplah yang tidak kelihatan itu, dan jangan mengejar yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sia-sia, dan menuju kepada kebinasaan. Dan Tuhan berfirman kepada saya, segala sesuatu terjadi di alam roh terlebih dahulu, baru di alam nyata. Dan jikalau begitu, roh yang berkuasa atas hidup seseorang, maka saudara semua harus memiliki hidup yang dipimpin oleh roh Allah, bukan oleh roh-roh dunia, yaitu roh jahat yang sangat berbahaya,
karena memiliki potensi besar untuk membuat seseorang jatuh di dalam dosa dan maut mudah menghampirinya. Dan roh dunia itu apa, saudara? Yaitu roh amarah, roh sedih, roh kecewa, roh mengeluh, atau roh beban berat, roh kebencian, roh iri hati, roh dendam, roh jina, roh pemecah belah atau adu domba, roh perselisihan pertengkaran, roh pembunuh, roh depresi, roh bunuh diri, roh sombong, roh dugem atau dunia gemerlap, roh mata duitan, roh penipu, roh kikir. Mengapa saudara harus melawan roh-roh dunia tersebut? Agar saudara dapat mengalami terobosan iman dan iman saudara dapat naik level secara signifikan. Karena roh-roh dunia tersebut yang saya sebutkan tadi akan membawa saudara semua kepada hidup keduniawian yang pada akhirnya akan membawa saudara kepada dosa dan kebinasaan. Allah membenci keduniawian. Keinginan dunia berlawanan dengan keinginan Allah, saudara. Maka kitab Roma 8 ayat 6-8 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sehingga dikatakan seseorang dapat hidup kudus karena roh, yaitu roh Allah. Begitupun sebaliknya, saudara. Seseorang dapat jatuh ke dalam dosa pun karena roh, yaitu roh jahat. Yaitu roh-roh dunia tersebut yang saya sebutkan tadi. Maka sudah selayak dan sepantasnya saudara untuk dapat mengerti hidup di dalam dua alam. Yaitu yang pertama, alam nyata, yaitu alam yang kelihatan, yang saat ini saudara dan saya berpijak dan tinggal. Saudara dapat berinteraksi, berdialog, saudara dapat melakukan segala aktivitas, segala sesuatu dapat dirasakan, dapat dilihat dan diraba, ada fakta, ada bukti, semuanya real. Itulah alam nyata, saudara. Dan kedua, alam roh, alam yang tidak kelihatan oleh mata. Dan ini kebalikan dari alam nyata, saudara. Tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa dan diraba. Jika saudara dapat mengenal alam roh, berarti saudara juga bisa hidup di dalam roh. Saudara harus mengejar dan berharap pada yang tidak kelihatan itu, bukan yang kelihatan itu. Karena yang kelihatan sifatnya sementara, sedangkan yang tidak terlihat itu adalah kekal, saudara. Agar saudara dapat hidup sesuai kehendak Tuhan pun, hidup saudara harus dikendalikan oleh roh Allah. Roh Allah yang memegang kendali atas hidup saudara. Agar saudara tidak dapat diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Sehingga roh-roh dunia tersebut tidak dapat menghampiri dan membelenggu hati dan pikiran, juga jiwa saudara. Saudara harus melawan dan mengusir sekuat tenaga, pikiran dan hati saudara terhadap roh-roh dunia tersebut. Apabila hinggap dan menghampiri saudara, saudara harus bisa katakan bahwa itu adalah bukan diri saudara, bukan kemauan saudara, bukan karakter saudara. Jika roh-roh dunia tersebut hinggap pada pikiran saudara, saudara harus memiliki pola pikir begini. Itu adalah roh jahat atau roh iblis yang sedang merasuki pikiran saya. Jika saudara bermindset seperti ini, maka saudara pasti dengan sangat serius dan tegas untuk mengusir dan melawan dan menengking memakai nama Yesus yang dahsyat itu. Jika saudara tidak mau memakai nama Yesus itu, jadi buat apa Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai ahli waris dari kerajaan sorga bagi dunia ini? Bagi saudara dan saya, bukankah Yesus sudah Allah berikan kuasa di sorga dan di bumi? Jadi, ketika Yesus naik ke surga meninggalkan kita semua, apa yang diwariskan Yesus? Ya kuasa melalui nama Yesus yang dahsyat itu, yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Saya akan berikan contoh, saudara. Ketika saudara sedang membuka medsos di HP, lalu saudara secara tiba-tiba
pikiran saudara seperti ada yang mengarahkan untuk membuka video pornografi, maka saudara harus sigap dan langsung berdoa begini, Tuhan, ampuni saya dan kuduskan roh, jiwa, dan tubuh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak keinginan-keinginan untuk menonton video porno dan aku tolak roh zina di dalam nama Tuhan Yesus. Hancurkan dan bakar, keluar dari pikiranku dan tubuhku. Dan begitu juga saudara, ketika saudara secara tiba-tiba ingin melampiaskan amarah atau emosi saudara terhadap istri atau suami atau juga mungkin anak saudara atau siapapun, saudara harus segera sigap menengking sebelum saudara melakukannya. Dan saudara katakan begini, Tuhan ampuni saya, sucikan roh, jiwa, dan tubuh saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak roh amarah dan keinginan untuk memarahi anak saya atau istri saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan, bakar, keluar dari pikiran dan tubuh saya. Mengapa saudara harus memohon ampun terlebih dahulu sebelum berdoa? Karena ketika saudara sudah merancang di dalam pikiran saudara untuk memarahi suami atau anak saudara, saudara sedang panas hati, saudara sedang meluap-luap dengan amarah, sesungguhnya saudara sudah melahirkan dosa. Oleh karena itu, saudara tidak boleh langsung menengking. Saudara harus terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan. Saudara lakukan hal ini agar doa-doa saudara berkenan bagi Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Saudara lakukan ini bukan berarti saudara belum dilayakkan hidupnya oleh Allah. Saudara lakukan hal ini sebagai orang-orang yang telah dilayakkan dan diselamatkan oleh Allah. Sejak Yesus mati di kayu salib, hidup saudara dan saya sudah dilayakkan dan dimerdekakan oleh karena kebangkitannya. Begitupun ketika saudara memiliki keinginan untuk membuka gambar dan video porno. Saudara harus minta ampun karena jika saudara sudah memiliki keinginan itu sudah dosa dan sudah melahirkan dosa. Karena jika saudara tidak meminta ampun terlebih dahulu, doa-doa saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Artinya saudara berdoa mengusir pun, pikiran kotor itu tidak akan pergi dari pikiran saudara. Tetap saja datang lagi dan melekat lagi pada pikiran saudara. Karena pada saat berdoa, tubuh, jiwa, dan roh saudara masih dalam posisi tidak kudus. Jadi sebenarnya memohon ampun adalah suatu tindakan agar Tuhan menyucikan, menguduskan pikiran dan hati saudara. Inilah yang disebut dengan peperangan dalam pikiran saudara. Dan saudara harus ingat, saudara tidak boleh jika roh-roh dunia atau pikiran kotor, roh zina, amarah, benci, kecewa, tiba-tiba datang menghampiri pikiran saudara, lalu saudara hanya abaikan saja. Oh, saya alihkan saja. Mungkin saya membaca buku, saya melakukan aktivitas saya, hobi saya, atau mungkin saudara abaikan dengan cara mungkin pergi ke shopping, pergi bersama teman. Dan cara ini adalah salah ya saudara. Melawan roh-roh jahat atau roh-roh dunia tidak bisa dengan cara-cara dunia pada umumnya. Karena jika saudara kembali ke rumah, saudara sedang menyendiri, maka keinginan itu akan kembali masuk ke dalam pikiran saudara. Dan seperti ada yang mengguiding saudara untuk marah, benci, kecewa kembali. Inilah basic-basic yang harus saudara lakukan untuk memiliki pondasi iman yang mengarah kepada pertumbuhan iman sebagai syarat untuk menuju kepada janji-janji Allah, yaitu menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Dan mahkota kehidupan sudah menanti saudara. Tentunya di dalam perjalanan tersebut, saudara akan mengalami banyak pelatihan-pelatihan yang secara otomatis melalui kejadian-kejadian, perkara-perkara besar atau kecil yang terjadi dan timbul di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan semakin cekatan dan peka. Iman saudara
akan semakin terlatih agar saudara dapat benar-benar mempraktekkan hidup di dalam roh. Dan pada saat itulah saudara akan melihat dan merasakan bahwa tanpa saudara sadari, saudara sudah memiliki pertumbuhan iman secara kontinu. Tapi kecenderungannya grafik iman saudara semakin naik dan bukan turun. Tapi jika saudara serius, pertumbuhan itu akan lebih signifikan lagi. Dan untuk menjadi ahli waris, saudara harus melakukan pertandingan iman dan masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan saya berdoa bagi saudara semua agar diberikan kemampuan oleh Tuhan agar terus memiliki spirit untuk meningkatkan level iman saudara. Karena kualitas kekristenan saudara akan ditentukan oleh besarnya iman saudara kepada Tuhan. Jangan bimbang dan ragu, jangan takut, karena jika saudara berjalan di dalam doa, taat dan setia, Tuhan Allah pasti menyertai dan membimbing saudara. Lakukan dengan rasa cinta kepada Kristus dan Allah Bapa, bukan dengan motivasi. God bless you. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.